Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunita, NIM 1223260013. Saya dari Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare. Di sini saya akan menjelaskan materi perkembangbiakan secara vegetatif. Adapun latar belakangnya, pemulihan tanaman adalah proses penting dalam pertanian modern untuk memperbaiki sifat-sifat tanaman yang diinginkan seperti hasil yang lebih baik, ketahanan terhadap penyakit, atau adaptasi terhadap lingkungan tertentu. Perbanyakan vegetatif termasuk stek dan cangkok menjadi pilihan utama untuk mempertahankan sifat-sifat unggul tanaman secara konsisten. Definisi dan konsep dasar. Perbanyakan vegetatif merupakan proses reproduksi tanaman yang tidak melalui biji, tetapi menggunakan bagian vegetatif seperti akar, batang, atau daun. Berbeda dengan perbanyakan generatif yang melibatkan biji, perbanyakan vegetatif memungkinkan pertumbuhan tanaman baru dengan sifat-sifat identik dengan tanaman induknya. Teknik vegetatif pada pemulihan tanaman dengan mempertahankan sifat-sifat yang diinginkan tanpa variasi genetik yang signifikan, seperti yang terjadi pada reproduksi seksual melalui biji. Ada beberapa metode dalam perbanyakan vegetatif, termasuk stek, cangkok, okulasi, dan kultur jaringan. Setiap metode memiliki keunggulan dan aplikasi spesifik tergantung pada jenis tanaman dan tujuan pemuliaannya. Yang pertama, stek. Teknik perbanyakan tanaman dengan stek adalah metode vegetatif yang menggunakan bagian-bagian tanaman tertentu, seperti pada batang, daun, atau akar, untuk menghasilkan individu baru yang genetik identik dengan tanaman induknya. Ada beberapa jenis utama stek dalam teknik perbanyakan tanaman vegetatif. Yang pertama itu stek batang. Jenis stek ini menggunakan bagian batang tanaman sebagai materi perbanyakannya. Bagian batang yang dipotong biasanya berupa batang muda yang belum dignifikasi sepenuhnya. Stek batang umumnya digunakan untuk banyak tanaman hias dan tanaman buah-buahan seperti anggrek, mawar, dan stroberi. Stek daun. Pada stek daun, bagian yang dipotong dan digunakan untuk perbanyakan tanaman adalah daun lengkap atau sebagian daun beserta tangkainya. Teknik ini umumnya cocok untuk tanaman daun tebal atau berdali seperti begonia dan sukulen. 2. Stek akar. Stek akar menggunakan bagian akar tanaman sebagai materi perbanyakannya. Bagian akar ini dipotong dan ditempatkan dalam media tanam untuk mengembangkan akar dan tunas baru. Tanaman seperti raspberry dan mint sering menggunakan teknik stek akar. 2. Stek tunas. Jenis stek ini melibatkan potongan kecil yang mengandung tunas atau mata tunas tanaman. Tanaman yang sering digunakan untuk stek tunas yaitu seperti jeruk dan apel. Proses perbanyakan tanaman secara stek ini terdiri dari beberapa tahapan. Seperti kita lihat pada gambar, yaitu tahapan pertama yaitu persiapan materi tanaman, yaitu memilih tanaman induk yang sehat dan bebas dari penyakit. Dan pada bagian tanaman yang digunakan seperti stek, seperti batang muda, daun, atau akar. Yang kedua itu persiapan media tanam. Siapkan media tanam yang cocok seperti campuran tanah pasir dan pupuk organik. Pastikan media ini steril dan tidak terinfeksi. Yang ketiga yaitu pemotongan dan persiapan stek. Seperti dilihat pada gambar, yaitu potong bagian tanaman menjadi stek-stek dengan panjang dan bentuk tertentu, tergantung pada jenis tanaman dan teknik stek yang digunakan, misalnya pada stek batang, daun, atau akar. Pada stek batang yaitu potong
pada batang dengan cara dimiringkan. Yang keempat yaitu perawatan dan pengaturan kelembaban. Tanam stek dengan hati ke dalam media tanam yang telah disiapkan. Pastikan stek tetap lembab dan terlindung dari sinar matahari langsung untuk meningkatkan kemungkinan agar tumbuh. Pemantauan dan perawatan. Perhatikan kondisi stek secara teratur. Jaga kelembaban dan cahaya yang tepat, serta hindari kelebihan atau kekurangan air. Penyiraman harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah pembusukan akar. Pemindahan ke lokasi yang sesuai. Setelah akar terbentuk dan stek tumbuh kuat, mereka siap untuk dipindahkan ke lokasi yang sesuai untuk pertumbuhan lebih lanjut. 2. Cangkok. Cangkok adalah teknik perbanyakan vegetatif yang dilakukan dengan cara merangsang akar tumbuh dari bagian batang tanaman yang masih terhubung tanaman induk. Teknik cangkok ini sering digunakan pada tanaman seperti kakao, mangga, rambutan, jeruk untuk memastikan kualitas buah tetap sama dengan tanaman induk. Tahapan teknik cangkok seperti dilihat pada gambar. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang sering digunakan terutama pada tanaman kakao yaitu alatnya yaitu pisau cutter, bahannya yaitu ranting atau pohon kakao yang ada tunasnya yang bisa digunakan untuk cangkok. Alatnya yaitu pisau cutter, plastik, dan pengikat. Yang kedua yaitu sayap Yang kedua yang dilakukan yaitu mensayat batang kurang lebih 10 cm. Setelah itu didiamkan sebentar. Setelah disayat yaitu siapkan campuran air, pupuk, dan tanah untuk menutup sayatan tadi. Tetapi yang pernah saya lakukan yaitu dengan cara langsung menutup sayatan dan diikat supaya dan tidak ada oksigen yang masuk supaya teknik cangkoknya berhasil. Yang keempat yaitu bungkus sayatan batang dengan campuran tanah dan ikat kencang. Yang kelima, selama proses pencangkokan, tanaman tetap disirami dengan air. Dan jika sudah selesai sesuai waktu cangkok, pindahkan tanaman ke tempat cangkok yang baru. Pada saat mencangkok yaitu terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama itu pemilihan batang. Pada pemilihan batang seperti yang tadi saya jelaskan yaitu pilih batang yang sehat dan kuat dan biasanya batang yang sudah agak tua namun masih muda dan memiliki tunas untuk tempat bertumbuhnya tanaman kembali. Pengelupasan kulit. Kelupas kulit batang sepanjang 2-5 cm sekitar batang yang dipilih. Pemberian media, tempat media tanam, misalnya campuran tanah dan kompos. Penyiraman, siram secara teratur untuk menjaga kelembaban media tanam. Pembentukan akar, tunggu beberapa minggu hingga akar mulai terbentuk di sekitar area yang dicangkok. Pemotongan dan penanaman, setelah akar cukup kuat, potong batang di bawah area cangkok dan tanam di media tanam yang baru. Keunggulan teknik mencangkok yaitu yang pertama yaitu tanaman baru lebih cepat tumbuh karena sudah memiliki akar saat dipisahkan dari induk. 2. Menghasilkan tanaman yang identik dengan induknya sehingga karakteristik unggul dapat dipertahankan. Kelemahan cangkok yang pertama yaitu membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga dibandingkan dengan metode lain seperti stek. Tidak semua jenis tanaman cocok untuk dicangkok. 3. Okulasi. Okulasi atau penempelan mata
tunas adalah teknik perbanyakan vegetatif dengan menggabungkan mata tunas dari satu tanaman dengan batang bawah dari tanaman lain. Metode ini sering digunakan pada tanaman berkayu seperti jeruk, mangga, dan mawar. Teknik okulasi juga banyak digunakan dalam budidaya tanaman bunga dan hias untuk mempercepat produksi dan meningkatkan kualitas hasil panen. Proses perbanyakan tanaman secara okulasi terdiri dari beberapa tahap, yaitu seperti dilihat pada gambar. Yang pertama itu pemilihan tunas dan batang bawah. Pilih mata tunas yang sehat dan berasal dari tanaman induk yang memiliki kualitas unggul. Dan pilih batang bawah yang sehat dan sesuai dengan jenis tanaman yang diokulasi. Yang kedua, pemotongan mata tunas beserta sedikit kulit kayu yang kambium dari tanaman induk. Biasanya potongan berbentuk huruf T atau F. Pembuatan sayatan pada batang bawah. Buat sayatan berbentuk T atau F pada batang bawah. Pastikan sayatan cukup dalam sehingga mencapai kambium. Penempelan mata tunas. Tempelkan mata tunas pada sayatan batang bawah dengan hati-hati dan pastikan kambium pada mata tunas batang bawah saling bersentuhan. Pembungkusan area okulasi dengan plastik okulasi atau pita okulasi untuk menjaga kelembaban dan menghindari infeksi. Perawatan siram tanaman secara teratur dan hindari sinar mata langsung pada area okulasi hingga tunas mulai tumbuh. Keunggulan dan kelemahan okulasi. Keunggulan okulasi yang pertama itu menghasilkan tanaman yang lebih cepat berbuah dan berkualitas baik. Yang kedua, memungkinkan kombinasi sifat unggul dari dua tanaman berbeda, misalnya batang bawah yang tahan penyakit dengan mata tunas yang berbuah lebat. Adapun kelemahan okulasi yang pertama itu memerlukan keterampilan khusus dan ketelitian dalam proses penempelan. Yang kedua yaitu risiko gagal cukup tinggi jika kondisi lingkungan tidak mendukung atau teknik tidak dilakukan dengan benar. 4. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif menggunakan potongan kecil jaringan tanaman atau eksplan yang ditumbuhkan dalam kondisi steril di media buatan yang mengandung nutrisi dan hormon. Teknik ini memungkinkan perbanyakan tanaman dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Teknik kultur jaringan adalah solusi efektif untuk memperbanyak tanaman secara massal dan menjaga kualitas genetik tanaman induk, meskipun membutuhkan fasilitas dan keterampilan khusus untuk pelaksanaannya. Adapun tahapan pada kultur jaringan tumbuhan seperti dilihat pada gambar. Yang pertama itu pemilihan eksplan. Pilih jaringan tanaman yang digunakan sebagai eksplan seperti daun, batang, akar, atau tunas. Yang kedua itu sterilisasi eksplan. Sterilkan eksplan dengan cara merendamnya dalam larutan disinfektan seperti alkohol atau larutan pemutih untuk menghilangkan mikroorganisme yang dapat menyebabkan kontaminasi. Penanaman eksplan. Tanam eksplan yang telah disterilkan ke dalam media kultur jaringan yang steril. Media ini biasanya mengandung nutrisi, vitamin, hormon pertumbuhan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan eksplan. Inkubasi. Simpan kultur dalam kondisi yang terkendali, suhu, cahaya, dan kelembaban. Di dalam ruang kultur, eksplan akan mulai tumbuh dan berkembang menjadi tanaman kecil. Aklimatisasi. Setelah bentuk cukup besar, pindahkan ke dalam media tanam. Keunggulan dan kelemahan kultur jaringan. Keunggulan kultur jaringan. Perbanyakan massal dapat menghasilkan ribuan tanaman dalam waktu singkat. Tanaman bebas penyakit yaitu tanaman yang dihasilkan bebas dari penyakit karena dilakukan dalam kondisi steril. Perbanyakan tanaman langka yaitu cocok untuk memperbanyak tanaman langka atau yang sulit diperbanyak dengan teknik konvensional.
Kelemahan kultur jaringan, biaya yang tinggi, risiko kontaminasi dan aklimatisasi sulit. Kultur jaringan. Contoh tanaman yang diperbanyak dengan kultur jaringan yaitu anggrek, kentang, dan tanaman hias. Kesimpulannya yaitu teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif melibatkan beberapa metode, diantaranya stek, cangkok, okulasi, dan kultur jaringan. Stek adalah metode di mana bagian dari tanaman seperti batang, daun, atau akar dipotong dan ditanam untuk menghasilkan tanaman baru. Cangkok adalah teknik di mana cabang tanaman dikupas kulitnya, diberi media tanam, dan dibiarkan hingga tumbuh akar sebelum dipotong dan ditanam sebagai tanaman baru. Okulasi melibatkan penggabungan mata tunas dari tanaman unggul dengan batang bawah tanaman lain untuk menghasilkan tanaman baru dengan sifat unggul. Kultur jaringan adalah teknik yang menggunakan bagian tanaman seperti sel atau jaringan yang dikultur dalam kondisi steril dan media khusus untuk menghasilkan tanaman baru. Keempat teknik ini memungkinkan tanaman dengan cepat dan efektif serta memperhatikan sifat-sifat unggul tanaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.